Jangan-jangan ini kalau diorek-orek lagi, jangan-jangan yang punya prinsip seperti itu Anda bermusuhan dengan tetangga Anda. Bisa saja kan? Kembali lagi di segmen mindset ya. Jadi di segmen mindset ini kita memang berdua terus. Karena kalau bertiga tidak berdua namanya ya. Ya. Dan kita akan bahas tidak banyak-banyak. Kemarin kita terlalu banyak, jadi kita pisah-pisah di segmen-segmen video ya. Di cut-cut, jadi kita sekarang hanya bahas 3 hal. Nah, ini juga perlu saya sampaikan di awal sebagaimana mata kuliah ya. Jadi topik yang akan kita bahas itu ada 3. Ya, kalau 2 namanya bukan 3 berarti. Bukan 3, betul. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang kosakata lagi. Ini yang viral jujurli. Kemudian yang kedua itu adalah maha benar netizen. Kemudian yang ketiga ini kosakata yang kerap dipakai di Madura ketika kita bertamu atau berteman dengan orang, tiba-tiba ada kosakata seperti tetangga sendiri gitu ya. Depada so tetangga gitu. Depada so tetangga. Beun depada so tetangga. Jadi itu semacam ungkapan dari seseorang sendiri. Ya, malah depada so tetangga. Atau kalau saya dulu di Jawa sering dengar cek podo karo kancane. Kan. Jadi itu istilahnya ya kita biar sama dengan tetangga kita. Cuman yang perlu saya pahami adalah atau masih saya bingungi itu sama dalam hal apa dulu begitu. Oke. Itu maksudnya ucapan yang iya itu istilahnya. Iya diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang ingin mencapai kesejahteraan. Bisa jadi begitu, karena pada dasarnya depada itu yang samanya biasanya dalam hal kebendaan. Harta benda. Iya, misal tetangganya bikin rumah dikasih keramik gitu. Terus dia mau keramik juga, malah depada suatu tetangga. Depada suatu tetangga gitu. Biar sama dengan tetangga gitu. Tak kirain maksudnya seperti ketika Anda bertamu ke rumah orang, anggaplah rumah sendiri gitu kan. Tak kirain kata-kata seperti itu yang juga sama-sama perlu dikritik gitu. Anggaplah rumah sendiri. Berarti Anda silakan pergi. Ya jadi yang punya rumah. Itu penyamaan strata sosial gitu maksudnya. Iya. Ya, yang itu kemudian adalah untuk depada benta tangga itu kenapa harus bendanya yang harus sama kan begitu. Oke. Jadi di situ saya berpikir bahwa orang melihat dengan misal tetangga punya mobil atau rumahnya dicor, di keramik segala macam itu kan bisa jadi pertama adalah agar pandangan sosial misal gitu. Bisa jadi dengan punya rumah kayak gitu enak, bahagia gitu kan. Rumahnya tidak bocor ketika hujan gitu. Cuman kenapa pengukurannya harus pada harta benda itu? Kesamaannya gitu. Dan kenapa tetangga gitu? Mungkin tetangga mungkin karena setiap hari kita lihat kan begitu, kita setiap hari berinteraksi dengan tetangga. Tapi kenapa tidak misalkan depan Bill Gates misalnya, kenapa harus tetangga gitu kan maksudnya kan? Misal depan Mark Zuckerberg misalnya kan motivasinya lebih tinggi lagi kan? Iya, kalau Bill Gates. Iya, misalnya kan begitu. Ini kenapa nggak ke situ kan? Pertanyaannya begitu gitu kan? Iya. Kenapa harus? Ini kan seolah-olah semacam ada kompetisi gitu, terpendam begitu. Ya, betul. Bisa saja kan? Bisa saja, bisa. Agar depada beda tangga, agar sama dengan tetangga-tetangga. Ini kan seolah-olah ada kompetisi yang terpendam. Iya, betul. Statement itu kan, gitu kan. Dan tentu dalam bidang harta benda. Iya. Kenapa depadanya itu tidak dalam hal yang lain gitu loh? Iya. Tidak dalam orientasi lain gitu. Betul. Misal dalam hal kebahagiaan misal atau dalam keagamaan. Iya, bisa. Ada tetangga yang sholat subuhnya, tapi tidak hanya sholat subuhnya maksudnya. Sholat subuhnya rajin ke masjid. Kenapa enggak itu yang yang dijadikan kompetisi kan? Jadi kenapa ini konteksnya ke harta benda gitu kan? Kenapa konteksnya harus ke harta benda? Makanya dari kasus semacam itu banyak orang yang kemudian berusaha memampukan diri yang sesungguhnya tidak mampu. Gara-gara obsesi itu. Gara-gara obsesi maklede pada so tetangga itu. Dan bayangkan kalau misalnya tetangganya misal miliarder ya. Kita kerjanya cuma nelayan.
terus ada obsesi itu bayangkan gitu kan. Kalau misal dalam strata yang sejomplang itu tidak mungkin disamai. Artinya tidak mungkin ada obsesi itu ya. Tapi kalau yang agak stratanya agak tipis-tipis itu bedanya gitu ya. Jadi yang agak bawah itu berusaha meng-upgrade dirinya agar sama dengan yang lebih di atasnya dikit gitu. Tapi maksudnya jangan-jangan sama dalam arti tidak sama. Lebih maksudnya. Bisa jadi. Kata-kata ada pada soto tangke jangan-jangan dia maksudnya melebihan gitu. Karena pasti akan mengungguli kayaknya. Akan mengungguli. Yang saya alami begitu. Misal tetangga misalkan beli emas 5 gram misalnya. 5 kilo. 5 kilo misalnya. Biar dia pada soto tangke. Dia belinya 6 kilo misalnya kan. 5 kilo, 1 gram. Iya. Misalkan dia nambah gitu. Bisa saja kan. Ini motivasinya adalah untuk perlombaan. Mengungguli. Tetapi memang sekali lagi kalau hemat saya, kalau selama itu justru menjadi memotivasi orang untuk bekerja lebih baik, tidak apa-apa. Tapi yang terjadi bukan bekerja lebih baik, tapi melakukan upaya-upaya yang sesungguhnya dia tidak mampu. Yeah. Jadi karena obsesi itu dia memampukan diri dengan apalah caranya. Misal dari secara pekerjaan dia tidak mampu untuk minimal sama dengan si tetangga itu. Dia berusaha dengan hutang, apa segala macam kredit. Akhirnya bingung sendiri. Si penting tak todus gitu. Si penting ya todusnya belakangan itu. Kan todusnya ke tetangga berarti kan, malunya pada tetangga. Ini jangan-jangan ini kalau diorek-orek lagi jangan-jangan yang punya prinsip seperti itu Anda bermusuhan dengan tetangga Anda. Bisa saja kan? Sehingga dia berkompetisi dengan memakai motivasi agar sama dengan tetangga. Tapi Anda koreksi dulu, Anda tidak bermusuhan atau gimana gitu sama tetangga Anda gitu. Kan begitu kan? Iya. Tetapi kalau kamu menilai itu lebih ke positif apa negatif itu? Itu kebanyakan negatifnya. Kebanyakan negatif. Jadi banyakan negatifnya. Jadi yang benar gimana caranya hidup bersama tetangga itu? Ya, saya pikir kita harus pandai mengukur kebutuhan kita dan kebahagiaan kita. Artinya kita bahagia dengan cara begini. Ya sudah, cara itu saja. Jangan melihat tetangga. Mungkin tetangga kita bahagia dengan cara yang berbeda. Jadi kita tidak harus sama dalam caranya gitu loh. Kita harus sama dalam hal bahagianya gitu. Iya. Tidak harus serupa harta bendanya gitu. Tidak harus serupa harta bendanya. Karena kebahagiaan itu kata beberapa orang itu relatif katanya. Relatif memang. Bukan hukum relativitas Einstein. Bukan. Oke. Kalau Anda masih kurang puas karena kemarin di segmen mindset itu ada yang mengatakan naik kelas dan segala macamnya, komen lah di kita ya. Silahkan. Kalau Anda merasa berbeda perspektif. Iya, betul. Tapi ini juga perlu dipahami bahwa pada soto tangke itu kata-kata yang absurd ya. Yang lebih kepada kompetisi yang terpendam untuk mengungguli tetangga kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, maha benar netizen. Itu kata-kata sudah lama kayaknya. Sudah lama. Mungkin sudah 5 tahun atau beberapa tahun yang lalu. Kalau kamu melihat itu muncul dari mana? Jadi maksudnya kenapa kemudian ada maha benar ini kan sudah netizen paling benar gitu aja. Iya gitu, maksudnya maha gitu, kata-kata maha sudah tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya dan itu lebih banyak diberikan kepada Tuhan. Ya. Kata-kata maha itu disandingkan hanya pengecualian kepada satu. Mahasiswa. Tapi kan bukan iya. Tapi itu satu kesatuan. Itu satu kesatuan. Jadi jangan-jangan kita disebut menista, tidak. Itu mahasiswa satu kesatuan. Soalnya kalau di Pamekasan ini agak sensitif kalau begitu. Jangan main di tepi juga. Iya, jangan di tepi juga. Ini mahasiswa maksudnya ya, bukan maha ya, bukan siswa enggak, tapi mahasiswa memang satu kesatuan. Santai, Bro. Santai gitu kan. Nah, ini kan maha ini kerap diatribusikan atau diberikan sebagai bentuk pujian kita kepada Tuhan gitu kan. Jadi kata maha benar, maha mendengar, maha melihat itu kepada Tuhan.